Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Hari ini tanggal 21 bulan Mei, pukul jam 11 malam ya. Kita akan review saham yang dimintai subscriber kami untuk kita bahas. Nah, topik kita kali ini tuh masih anget ya. Ini dengan topik kita ini teman-teman. Nah, ini Andre Sulistyo mundur. Awas terbang. Ini track record penggantinya ya, seperti itu. Nah, kira-kira siapa Pak sih yang mengganti dari Pak Andris ini tuh, dan bagaimana track recordnya? Ini kami sudah dapatkan ya, informasi topik ini tuh kita dapatkan dari sini Bapak Ibu ya. Nih, dari kontan.co.id bahwa perkuat struktur, Gotoh usulkan komisaris independen baru. Ya, ini sosoknya. Jadi sosoknya itu adalah Pak John Ahmad Prasetyo. Dia adalah komisaris utama Bursa Efek Indonesia atau BI. Ya, jadi persiapan ya, seperti itu. Nah, track record ini itu seperti apa, Pak? Ya, jadi untuk Pak siapa namanya? Pak John Ahmad Prasetyo ini ya. Dia itu dulu pernah menjabat di BI ya pada tahun 2017 ya. Nah, terkait hal itu bagaimana sih Pak ya, bursa efek itu bagaimana kondisinya? Nah, ini Bapak Ibu ya. Ya, pada tahun 2017 lihat ya, kita track recordnya. Tahun 2017 kita besarkan dulu ya. Ini Bapak Ibu ya. Ini ya. Boom, langsung sampai ke harga 6.000. Ini IHSG ya, IDX 30. Wah. Jadi lebih profesional ya. Nah, alasan kenapa kok Pak Andre itu mundur? Ya, seperti itu. Namun sebelum kita membahas lebih dalam lagi, disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Ya. Ini ya, kenapa kok Pak Andre ini mundur? Ya, karena apa? Intinya Pak Andre itu pengen fokus kepada bisnis lain. Ya, seperti itu. Ya. Tapi apakah Pak Andre ini juga punya peran aktif dari saham Gotoh? Ya, ini, lihat. Pak Andre itu masih punya di saham ini. Ya, cuman dia masuk 9 miliar aja sih. Ya, 9 miliar. Kalau alumni kami itu ada yang pegang dari saham Gotoh ini ya ada 20 miliar, tapi ya masuk di golongan ini ya. Publiknya itu mencapai 856 miliar ya. Seperti itu. Jadi saham Gotoh ini tuh dikuasai sama publik. Tapi publik yang mana? Ini nanti kalian akan dibenturkan ya pada statement yang beredar. Ya, statement yang beredar yang ada yang berkata, oh ini jumlah saham yang beredar itu dikuasai oleh publiknya itu lebih banyak. Ya, itu biasanya sahamnya susah naik. Kata siapa? Ya. Tapi kalau statement yang sekarang atau novelty yang sekarang tahun 2024, nah ini saya akan lihatkan penampakannya untuk kalian. Nih dilihat dari saham Gotoh. Ya, lihat dari sisi asingnya. Wah, asing itu belanja terus. Bam 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 bam. Sejak kapan asing mulai belanja Pak Firman? Tanggal 29 Februari dia mulai rutin masuk ini. Ya, saham Gotoh ini memang diturunkan, tapi ya ini penampakan dari asingnya borong terus. Saya juga kaget ini. Ini ada apa? Walah, sudah persiapan. Nah, kira-kira siapa yang menguasai Pak Firman yang masuk hari ini itu siapa? Ya, ternyata MG itu sudah mulai masuk ya, 2,2 juta lot tadi ya, dia sudah berhasil mengakumulasi. Yang peringkat keduanya ada AK 2,3 juta lot. Nah, terus peringkat keduanya ada YU 1,3 juta lot.
Ya, ini. Nah, kalau kalian itu pakai sekuritas AMG sama AK ya pasti mereka akan menyerahkan dari saham GoTo. Tapi kalau pakai sekuritas yang lain yang pembeliannya itu kecil kayak gini ya biasanya kalian akan dijumpai oleh data-data yang kredibel yang nggak menyarankan untuk pembelian dari saham GoTo. Ya, jadi yang disarankan untuk belinya ya di wilayahnya mereka. Tapi ini yang lebih penting Bapak Ibu ya. Di saham GoTo itu volumenya itu besar, ya. Prospeknya tahu sendiri Bapak Ibu, ya. Seperti prospeknya. Nah, bandarnya itu bagaimana kondisinya? Apakah mereka itu sudah banyak atau gemuk Pak Firman? Nah, ini BK itu 28, juta lot. Ya, ini jumlah saham yang sudah diakumulasi. Wah, 28 juta lot. Ini dalam 1 bulan ya. Kalau 3 bulan, siapa yang menguasai Pak Firman? BK lagi, BK terus AK yang punya lapak 169 juta lot ya. Nah, kalau kita ditarik kembali Bapak Ibu ya, ini ya. Kira-kira BK bulan Januari. Siapa yang paling banyak? BK lagi nih, BK ya. Dalam 6 bulan berturut-turut ini justru masuk. AK juga lebih gila-gilaan. Ya kampret enggak? Saya kaget juga ini. Masuk. Nah, kenapa Pak? Saya ini kenapa kok dibenturkan hal itu di atas media? Ya. Jadi gini Bapak Ibu ya. Jadi di pasar modal itu ada yang namanya market maker atau kalian sebutnya bandar lah, ya. Jadi mereka itu ya tujuannya untuk pungut balik. Nah, bagaimana untuk penampakan secara realnya Pak Firman? Nah, ini Bapak Ibu. Ya. GoTo ketika IPO itu jumlah saham yang beredar di sama publik itu banyak. Ya, habis itu langsung dirontokkan dari harga 445 turunkan ya sampai ke harga 82, habis itu diturunkan kemarin momentumnya itu di harga 53 ya. Nah, ini saham GoTo ini masih terjadi konsolidasi ya di area 54 sampai ke harga 147 dalam kurun waktu berapa? Bulan November tahun 2023 sampai ini ya 2 tahun. Jadi begitulah ya, market maker, block trader dan lain sebagainya itu mengumpulkan barang dulu. Nah, itu gunanya untuk apa Pak? Jadi mereka kumpulkan dulu, nanti dia akan digoreng menunggu dari laporan keuangan GoTo itu bagus. Ya. Apakah akan bagus Pak Firman? Lihat kinerjanya Pak Andri Sulistyo. Ya. Dia sudah mengenalkan produknya, dia sudah perbaiki itu semua. Nah, sekarang sudah bagian ini ya, apa namanya manajemennya. Sudah diganti tuh. Pengalamannya ya punya akses lah. Ya, itu kalian bisa dijabarkan sendiri ya. Saya nggak menyarankan jual atau beli ya. Silahkan kalian bisa dipertimbangkan. Nah, kita fokus dari laporan keuangannya. Ada yang bilang, Pak Firman, kalau bisa itu laporan keuangannya ditampilkan. Nah, ini kayak saya sudah tampilkan Bapak Ibu ya. Ini saya tampilkan. Saya fokus di sini aja cukup net income-nya. Ya. P rasio kalian lebih ahli lah. Nanti saya akan gempurkan pakai data yang laporan keuangannya bagus, P rasionya nggak ngaruh tapi sahamnya itu naik. Habis ini ya, kayak gitu. Nah, lihat net income dari saham GoTo yang tadinya ini ya digarap sama Pak Andri Sulistyo tahun 2022 itu dia minus 6,4 triliun. Terus kecil lagi 50% 3,8 triliun. Sekarang nggak ada 1 triliun kerugiannya. Ya. Nah, mereka apa Pak yang memangkas habis-habisan ini apa? Dari beban operasionalnya. Ya, ini ya secara fundamental. Tadi bandarnya saya sudah ungkap. Ya, ketika saham GoTo ini turun, mereka fokus saja masuk. Jebret. Ya. Fokusnya seperti itu. Nah, PI rasionya dari saham GoTo ini minus 24 kali. Ya. Dan ini ya minus 8 kali 4. Ya. Dan PBV-nya 2 kali 2. Nah, ini. Kalau kalian itu bicara laporan keuangan, saya akan perlihatkan ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ada saham yang bagus, tapi kenapa kok harganya rontok? Ini saya akan lihat.
No, Telkom ya. PBV-nya 2 kali 4. Bagus nih, net income-nya itu tumbuh stabil. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Wah. Halo, ayo gimana ini? Nah, statementnya gimana, ayo? Ya, sejak bulan ini tahun 2022 di harga ini rontok sampai ke 2000. Wah, laporan keuangannya bagus loh. Nah, apa jawabannya Pak Firman? Jadi itu beda divisi. Ya. Kalau yang gerakkan harga naik atau turun itu adalah market maker, ya, atau block trader, atau big money, ya, yang khusus menggerakkan harga saham. Nah, siapa Pak mereka? Mereka biasanya aset manajemen atau underwriter. Ya, mereka menggerakkan hal ini semua. Itu untuk menjaga likuiditas. Nah, targetnya siapa Pak? Ya, investor pemula. Bagaimana saham ini itu laku? Ya, laku terdistribusi kepada retail. Ya, nanti kedepannya ya akan dijaga, ya akan ini ya, menjaga likuiditas dari saham GoTo ini. Ya, seperti itu. Nah, kalau masalah laporan keuangan itu urusan perusahaan. Jadi perusahaan dapat uang dari karyawan, ya dikelola, kalau untung nanti bagi laporan kan seperti itu. Nah, adapun untuk menaikkan harga barang dan menurunkan barang, mereka adalah, kalau saya sebut itu adalah bandar. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, terus kembali lagi, Pak Andri tadi saya sudah ungkap ya Bapak Ibu ya. Pak Andri mundur karena dia fokus pengen kelola perusahaannya sendiri. Ya. Nah, ini kembali lagi feedback ke dari sisi fundamental. Ya. Nah, ini dulu dikelola sama Pak B ini ya. Sahamnya IDX 30 itu naik semua. Ya. Karena dulunya untuk Pak ini ya, Pak John Aristianto Prasetyo, bukan Ahmad ya, Ahmad Prasetyo. Dulunya dia sebagai duta besar Korea Selatan selama 4 tahun. Ya, jadi kalian sudah tahulah kalau jadi dubes itu kan punya akses sama orang. Terus track recordnya bagaimana Pak Firman ya? Kembali lagi kepada topiknya. Nah ini, ya track recordnya. Nah ini ya untuk pengalaman Pak John Prasetyo itu juga pernah ya membawai tower dan juga ini sahamnya Pak Prajogo bukan Pak Jogo ya, Pak Lo Keng Hong ya, PT Global Media Tbk. Ya ini kira-kira bagaimana penampakan sahamnya ya.